Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gua, Giovanni Tobia, dan kali ini gua nggak mau nge-review motor ya, tapi gua mau lebih ke komparasi perbandingan antara Honda Supra 125 dengan Beat 110 yang FI. Nah, walaupun ini motor udah lama juga, sama ya, mirip-mirip tahunnya, tapi ini udah injeksi nih. Walaupun cc-nya lebih kecil dibandingkan Supra 125, cuman menurut gue ini perbandingannya lumayan cocok ya, dan layak diperbandingkan karena yang satunya, bukan satunya, tapi kedua motor ini sama-sama motor yang dipakai bapak-bapak ke kantor pada zamannya. Jadi lumayan laris nih keduanya, Supra sama Beat. Dan sampai sekarang Honda Beat pun masih termasuk motor yang penjualannya paling tinggi se-Indonesia gitu. Jadi menurut gue layak banget ini untuk dibandingkan dari iritan bahan bakarnya, ergonomis posisi berkendaranya, terus dari rasa berkendaranya, sama handlingnya gimana. Mungkin kita bahas di video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga nyalakan loncengnya jika kalian belum. Oke, kita mulai bahas dari bagian depan. Nah, dilihat dari lampunya nih, kedua motor ini sama-sama punya lampu bohlam full dari depan sampai belakang. Jadi adil ya. Supra punya lampu bohlam dari headlampnya, senja sampai sen, dan juga Beat pakai bohlam juga dari senja utama dan juga sen. Jadi kaget gua. Jadi sama-sama adil. Nah, cuman di Supra ini lampunya lebih banyak. Headlampnya ada dua, lampu senjanya ada kiri kanan, terus ada lampu sen lagi. Kalau di Beat ini dia lebih simple, cuman ada satu lampunya, senjanya juga cuma satu, sennya kiri kanan, bohlam udah gitu doang, dan lampunya ciri khasnya Matic Scutic ya, Matic yang kecil, lampunya itu ditaruh di bawah sini. Ya, ramai sekali. Oke, nah kita lihat ya, layaknya motor Matic biasanya. Ini headlamp lagi, apa namanya, batok kepalanya dikosongkan, jadi nggak ada lampu yang terletak di bagian sini. Beda sama motor bebek. Motor bebek biasanya kalau kita belok-belok, lampunya ikut belok. Jadi apa ya, lebih fleksibel sih lampunya. Jadi kalau kita di malam hari gitu kan, ketika kita belok, penerangannya juga ikut sama stang kita. Kalau ini enggak. Terus ya turun di bagian kaki-kakinya nih, beda banget. Kita lihat di bagian kaki, si Supra ini pakai ring 17 dengan profil ban 70/90 ring 17, dan bannya ini pakai IRC. Nah, beda sama Honda Beat, ciri khasnya Matic ya, pakai ring 14. Ini profil bannya 80/90 pakai Federal. Sama-sama pakai velg casual juga, ciri khasnya Honda. Jadi kalau velg Honda tuh ya, biasanya di sebelah kanan tertutup, sebelah kirinya bolong kayak gini. Ya, pengereman ini ada perbedaan ya. Beat udah pakai Nissin satu piston lagi. Jadi dimana pengeremannya bakalan lebih ringan, lebih agresif, dan juga lebih gampang ngerem dibandingkan Supra yang pakai dua piston, dan juga belum ada merek Nissinnya di sini. Jadi ini masih polos. Cuman untuk Beat sendiri ini cc-nya kecil, dan juga bannya juga kecil, ring 14, dimana pengereman bakalan lebih responsif dan lebih enteng di Honda Beat ini. Nah, tapi nggak kalah ya, karena Supra walaupun di depan dua piston, di belakang udah pakai Nissin, dan remnya cakram. Beda sama Beat yang depan cakram, belakangnya masih tromol. Cuman kita lihat di kaki-kakinya ya, Supra kan pakai ban lebih besar, ringnya lebih besar. Nah, suspensinya depan masih sama-sama pakai teleskopik. Travelnya menurut gua sih lebih panjang si Supra ya, jelas, karena secara ground clearance-nya, ketinggian motornya juga lebih panjang si Supra 125. Mungkin kita bahas langsung dari fitur-fitur yang ada di speedometernya nih. Oke, kita masuk ke bagian stang. Di sini kita lihat Honda Beat ya. Bagian kiri ini standar sekali, ada high beam, low beam, nggak ada pass beamnya. Lampu sen di bawah, dan juga klaksonnya di tengah. Nah, di sini kita lihat ya, tuasnya ini udah model terbaru dari Honda. Kalau Honda zaman dulu tuh klaksonnya masih di bawah. Kalau yang sekarang udah di tengah sini. Oke, di bagian speedometernya ini full analog. Nggak ada digitalnya sama sekali sih menurut gue ya. Kalau kita nyalain, ada engine check karena udah injection, beda sama Supra.
Di sini ada sennya ini menyatu. Jadi kalau sen kiri atau sen kanan tuh nggak tahu yang mana. Yang penting yang nyala yang tengah satu lampu aja gitu. Di sini sebenarnya ada lampu backgroundnya, cuman nggak terlalu kelihatan karena pakai bohlam kuning. Jadi kelihatannya kalau pas malam-malam aja sih. Terus high beamnya ada di sebelah kanan pojok sini. Belum ada indikator eco power di motor ini dan juga nggak ada idling stop sistemnya. Makanya speedometernya benar-benar simple dan di tengah ada odometer aja. Bawahnya bensin pakai jarum, semua pakai jarum. Nggak ada trip 1, trip 2, dan juga average. Simple sekali. Jadi cocok kita bandingkan sama Supra. Dan ke bagian kanan sini cuman ada tombol starter yang dimana motor ini nggak ada idling stop system, makanya di sini polos, bener-bener simple. Terus sudah mungkin stangnya cuman kayak gitu aja fiturnya, jadi kita langsung aja pindah ke Honda Supra 125. Oke, masuk ke bagian stangnya Supra nih. Nah, kita lihat di sini bagian kiri ada high beam low beam. Tuasnya masih kecil kayak motor-motor bebek pada zaman itu ya, motor Honda. Dan yang tadi gue bilang, sennya di tengah dan klaksonnya di bawah. Beda sama Honda yang terbaru, klakson di tengah, sennya di bawah. Masih ada tuas jok karena ini masih pakai karburator. Dan kita lihat di speedometernya beda sama Honda Beat ya. Nah, di sini udah pakai full digital dan juga ini sebenarnya full digital mulai dari generasinya Karisma ya. Dan kita lihat ya, ada netral, terus indikator gear. Nah, di situ udah lampu-lampunya sebenarnya masih pakai bohlam kalau nggak salah. Tapi ini udah LED ya, udah LED sih. Karena ini udah full digital, udah pakai board, jadi nggak mungkin pakai bohlam lampunya. Di sebelah kanan ada high beamnya, terus sen kiri kanan, ya. Terus speednya ada di tengah. Nah, bedanya odometernya di sini sama bensinnya pakai panel LCD, walaupun belum pakai negatif display. Dan ini warnanya emang agak pudar ya, kayak Karisma gua dulu. Kalau sering-sering kena panas, warnanya bakalan hilang. Dan sini kelihatan odometer dan bensinnya juga masih berfungsi, walaupun nggak terlalu kontras. Nah, mirip-mirip kaca-kaca Honda Supra, Revo, dan Beat. Biasanya kalau udah lama kena panas agak retak-retak. Solusinya tinggal kalian kasih oli mesinnya aja, diolesin, nanti retak-retaknya bakalan hilang. Cuman harus sering diolesin. Oke, ke sebelah kanan, di sini kita masih lihat saklar headlamp maksud gua. Jadi ada on, senja, dan on, lampu utama, dan juga off. Jadi kita bisa matiin lampu di manapun dan kapanpun kita mau. Tapi karena sekarang peraturan lampu harus nyala, jadi kita harus onin terus kalau siang maupun malam. Terus ada tombol starter elektrik dan ini masih berfungsi semua dengan baik. Oke, mungkin kita lihat lagi bagian akomodasi dari kedua motor ini. Oke, bahas dari bagian akomodasi kedua motor ini. Ya, jelas ya, Matic ini lebih unggul di bagian bagasi karena di dek depan sini dia punya ruang penyimpanan yang cukup luas, bisa untuk botol minum seukuran 800 ml atau 600 gitu. Jadi bisa masuk sini, bisa naruh sarung tangan, handphone, ataupun peralatan-peralatan kecil lainnya di bagian kiri. Dan di kanan ini masih tetap dapat lumayan lega dibandingkan Beat yang sekarang sih menurut gua. Ini masih bisa buat nyimpen dompet, terus sarung tangan, dan peralatan-peralatan kalian lainnya. Di bagian kunci tetap sama Supra, masih pakai pengunci magnet dan juga belum ada keyless di motor ini. Dan buka joknya ini belum bisa diputer-puter kayak motor sekarang. Jadi harus colok kunci dulu, cabut kunci, dan colok lagi ke bagian belakang. Oke, nah masuk ke bagian bagasinya. Ya, di bagian sini kita lihat si Honda Beat ini lebih panjang dan lebih memanjang sih menurut gua, dan dalamnya juga lumayan dalam sih ini. Jadi bisa buat jas hujan, tumpuk sampai 8 kali bisa ya. Yang 10 ribuan bisa sampai 20. Kayaknya muat di press-press. Bisa nyimpen botol minum secara tidur juga. Terus lebih clean sih menurut gua karena nggak ada tangki yang begitu terekspos di sini. Tangkinya ditutupi oleh cover plastik yang dibuat Honda. Dan di sini kita lihat ya, tangki bensinnya udah ada elemen karet yang dimana kalau bensinnya kepenuhan dia bakalan turun lewat lubang yang ada di sebelah sini. Jadi udah modern, lumayan modern dibandingkan Honda Supra. Nah,
Mungkin di bagian akomodasi kita lihat Honda Beat lebih besar daripada Honda Supra. Sekarang kita lihat dulu si Supra punya akomodasi seberapa luas. Oke, kita bahas dari bagian akomodasi Supra 125 ini. Kita lihat di depan bagian decknya Supra 125 ini punya dudukan. Sebenarnya ini opsional sih, bisa ditambahin bisa enggak. Ini ada jepitan kayak ciri khas gue ya, waktu SD tuh ada motor guru, sering gue jepret-jepretin sampai pecah bodinya. Nih guru gue kalau lihat ketawa nih. Nah, terus bagian kiri ini ada gantungan, bisa dibuat gantung-gantung belanjaan. Terus di bagian jepitan bisa buat ditaruh map gitu kan. Bisa naruh jas hujan juga di sini. Ya jadi secara akomodasi sebenarnya masih lumayan oke untuk ke kantor-kantor. Makanya motor ini untuk dipakai bapak-bapak kerja zaman dulu ya, ini masih sangat worth it sekali sampai sekarang. Dan perawatannya juga irit. Oke, kita ngomongin akomodasi. Masuk ke bagian bagasi belakang. Sama kayak Honda Beat, masih colok cabut kunci di bagian sini. Nah, oke. Nah, ciri khasnya mulai dari kerangkanya aja udah beda ya Honda Beat sama Supra ini. Dari kerangka matic sama motor bebek tuh beda. Terus di sini ini bagasinya kalau kalian ingat masih mirip 1112 sama Karisma. Wah, pada San Mori. Oke, sebenarnya kalau kalian lihat perhatian banget gitu. Ini bagasi masih sama persis sama bagasinya Karisma. Di sini ada penyimpanan toolkit. Dimana ini bisa dibuka gini, ada toolkit. Terus kotaknya ini terhalang sama aki. Jadi dia agak ada gundukan gitu, nggak full bolong. Dimana itu mengurangi kapasitas dari kelegaan bagasinya si Supra. Tapi untuk overall ya, ini masih sangat oke, sangat mumpuni dibandingkan motor gua ya. Nah, di sini bisa buat nyimpen jas hujan, botol minum. Ini bisa buat mandi bayi nggak? Kayak PCXN mas, nggak bisa ya. Oke, di bagian sini tangkinya masih besi, mirip banget sama Karisma. Belum ada karet-karet penghalang untuk ketika bensinnya penuh, luber gitu kan, dia nggak ada tutupnya, jadi bakalan luber kemana-mana. Tapi overall akomodasi si Supra masih lumayan oke dan pantas disandingkan dengan Honda Beat. Oke, kita masuk ke bagian desain dari samping, depan, belakang ya. Desain keseluruhan lah ya. Tapi kita liatin dari samping, kedua motor ini punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak bisa gue bilang Honda Supra lebih bagus ataupun Honda Beat lebih bagus dari Supra. Itu selera masing-masing. Sesuai kebutuhannya aja dan sesuai seleranya aja. Jadi menurut kalian mana yang lebih baik, Supra atau Honda Beat, itu pilihan kalian masing-masing. Oke, dari samping kalau kita lihat dari Beat, dia punya wheelbase yang lebih pendek tapi dengan bodi yang lebih lebar sedikit karena kapasitas bagasinya itu kan lebih besar. Jadinya dia punya bobot bodi dan juga lebarnya lebih daripada si Supra. Nah, walaupun gitu Supra ini punya wheelbase yang lebih panjang dan juga bodi yang lebih ringkas. Jadi agak sedikit berbanding terbalik dibandingkan Honda Beat. Nah, wheelbase Supra yang panjang ini membuat motornya kalau buat putar balik, radius putarnya itu lebih jauh dibandingkan Honda Beat yang punya ban ring 14. Terus ada wheelbase yang lebih pendek, jadi buat selewat-selewat, buat putar balik itu lebih agresif sih Honda Beat dibandingkan Supra 125. Nah, kita ngomongin dari mesin nih. Keduanya punya mesin dan karakter yang berbeda banget. Contohnya dari Supra ini, dia punya 4 percepatan manual, terus masih karburator dan penggeraknya itu pakai rantai, dimana Honda Beat itu cc-nya hanya 110 cc, lebih kecil dari Supra dan pakai CVT otomatis dan juga udah injeksi. Jadi secara teknologi Honda Beat lebih unggul, tapi secara cc si Supra masih lebih unggul. Nah, ini sesuai kebutuhan masing-masing kalian aja ya. Sebenarnya tenaga dari kedua motor ini mirip banget. Contohnya Honda Beat ini sekitar 8, sampai 9 horsepower gitu kan, sekitar segitu. Si Supra itu 9 horsepower. Jadi nggak sampai 1 horsepower lah bedanya. Cuman 0, sekian aja bedanya. Nah, walaupun cc Honda Beat lebih kecil, tapi dengan tenaga ESP atau Henson Smart Power
dan injection yang teknologi terbarunya, dia bisa menyamai tenaga Supra yang karburator 125 cc. Jadi itu mungkin bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Butuh yang lebih agresif di macet-macetan, butuh yang lebih oke buat jarak jauh karena perpindahan giginya bisa lebih optimal, pilih Supra. Kalau pengen yang nggak ribet, pengen simple, tinggal gaspol rem, pilih Honda Beat. Dan keduanya konstruksi bahan bakarnya ini sangat mirip. Dimulai dari 40 km per liter sampai 60 km per liter. Jadi ini motor walaupun mesinnya berbeda, tapi dia punya konsumsi bahan bakar yang mirip persis. Jadi gimana ya, agak bingung sih gua. Karena dari cc-nya beda, jenis injeksi sama karburator juga beda, tapi dia konsumsi bahan bakarnya bisa mirip-mirip. Mungkin sekarang langsung aja kita bahas dari lampu belakangnya. Oke, kita masuk di bagian belakang dari Supra 125 dan juga Beat FI 110 cc. Nah, dimulai dari lampunya, keduanya ini sama-sama pakai lampu bohlam. Dan si Supra ya, menurut gua desainnya lebih oke, lebih masuk ke gua karena terlihat lebih apa ya? Lebih modern enggak, tapi lebih cocok aja menurut gua dibandingkan Honda Beat yang bentuknya kayak gini. Ya ini selera sih. Sebenarnya kalian kalau lebih suka Beat juga nggak apa-apa, lebih suka Supra juga nggak masalah. Kita lihat nih dari pengeremannya, kedua motor ini pakai pengereman yang berbeda. Honda Beat pakai tromol, si Supra pakai cakram. Yang gue bilang tadi udah pakai Nissin, kaliper belakangnya jadi lebih oke untuk mengerem. Walaupun secara tenaga keduanya mirip, jadi dia nggak butuh pengereman yang wah banget. Pengereman sederhana kayak tromol sebenarnya juga udah bisa masuk ke Supra. Tapi worth it banget sih kalau Supra ditambahin rem cakram kayak gitu. Sementara di Honda Beat ini sendiri suspensinya jomblo ya, single. Jadi monoshock tapi samping gitu. Bukan monoshock kayak MX. Ciri khasnya Matic sih. Dia punya suspensi yang nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras-keras juga. Jadi buat boncengan lumayan empuk, buat sendiri ya so-so lah. Kalau Supra itu ciri khas suspensinya lumayan empuk ya dibandingkan Honda Karisma dulu. Cuman kalau ada motor ya ada. Cuman kalau dibandingkan dengan Honda Beat, Supra ini punya suspensi yang lebih oke, lebih empuk dan juga lebih nyaman sih kalau buat jarak jauh. Apalagi profil bannya ring 17 dimana bannya lebih tinggi, jadi buat melewatin jalan-jalan tidak rata Supra menurut gua menang. Nah, ground clearance motor itu biasanya jadi masalah kalau orang-orang punya motor di daerah bukan di kota. Karena kalau di kota kan jalannya rata, otomatis orang-orang banyak yang memilih motor Matic jadi motor utamanya. Tapi kalau di daerah, justru motor kayak Supra ini lebih dicari karena transmisinya manual, ground clearance-nya juga lebih tinggi, dan letak akinya itu aja di atas jok. Maksudnya gua di bawah jok. Beda sama Honda Beat yang akinya ada di deck dashboard bawah. Jadi kalau kena banjir bisa langsung cepet mati motornya. Oke, mungkin segitu dulu review. Oke, mungkin segitu aja compare dari Honda Beat 110 Fi dan juga Supra 125. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan juga ini suasananya berisik sekali ya. Thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.